Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita lihat kita review ya karya teman-teman dari kelas C untuk progres yang pertama terkait dengan estetika arsitektur. Jadi nanti kita akan fokus kepada bagian ini, ya, terutama kaitannya dengan 10 elemen. Ya, itu minimal ya, boleh menggunakan parameter atau indikator yang lain. Nah, yang kedua adalah kita akan melihat semua karya kawan-kawan dari kelas C sehingga nanti akan reviewnya sangat cepat supaya bisa mengcover semua. Nanti untuk lebih detail boleh dikonsultasikan kepada pembimbing stupa masing-masing. Tentu saja ini adalah perspektif pandangan saya dari kacamata Dwimatra Trimatra, sehingga saya tidak akan banyak bicara tentang fungsi dan ruang ya, tetapi saya akan bicara kepada estetikanya saja. Nah, yang terakhir adalah mungkin ada beberapa yang akan saya skip karena itu sudah saya review di kelompok bimbingan saya. Oke. Nah, ini pertama kita punya satu karya. Ya, saya kira ini bagus ya dengan penjelasan seperti ini, menjelaskan bahwa bagian unity dan sebagainya seperti apa ya. Di sini ada keterangan satu itu di mana dan seterusnya. Nah, boleh juga keterangan langsung diletakkan di sana, misalnya seperti itu ya. Nah, tetapi dan ini saya kira sudah mendukung ya, beberapa unity, kontras dan ritmenya juga sudah muncul. Tetapi lalu ini sebenarnya perlu dicek untuk semua bagian ya, ini ya. Jadi bukan bahwa ini unity lalu ini kontras lalu ini ritme, bukan begitu, tetapi perlu semuanya, bahwa ini unity dengan ini gitu ya. Misalnya ya, kontras antara ini dengan keseluruhan ya, dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat sebenarnya ekspresi dari bangunan ini pada saat terinspirasi dari kepiting ya, ini menjadi seperti ini ya, masih mendekati, tapi lalu setelah masuk ke dalam bangunan ini ekspresi kepiting ini menjadi hilang. Nah, saya sebenarnya malah berharap atau membayangkan mungkin bangunannya sendiri akan bentuknya seperti ini, itu sudah cukup ya. Bagaimana supaya kesan dari ini itu tidak hilang setelah sampai di dalam desain bangunan ini ya. Atau mungkin kalau mau seperti itu ya, bagian yang sirip-sirip ini itu adalah rangka ya, gunakan rangka seperti halnya rangka pada kaki-kaki ini ya. Jadi bukan bidang ya, kalau itu kan sementara ini kan sekarang bidang ya, tetapi bukan itu ya, mungkin adalah seperti itu ya. Jadi adalah rangka. Oke, berikutnya ini ya, saya kira ini ada satu desain yang cukup menarik juga. Gambarnya bisa ditingkatkan lagi. Yang jelas ini elemen unity-nya sudah mulai muncul ya. Jadi ada perulangannya adalah 1, 2, 3 ya, elemen yang hitam ini. Tetapi saya melihat ada bagian yang kurang pas ya, bentukan dari pintu ya. Bentukan dari pintu itu berkaitan dengan bentuk ini dan juga bentuk yang jendela yang ada di belakangnya. Oke. Ini oke. Ya, baik. Ini mengenai bentuk, saya kira boleh cek keseimbangannya ya, atau balance ya, itu seperti apa. Mungkin bisa dicek di bagian tampak seperti ini. Mungkin bisa dibikin menjadi beberapa bagian ya, seperti yang ada di dalam desain ini. Coba dimajukan, dimundurkan bangunannya sehingga denahnya tidak hanya lurus saja, nanti akan pengaruh kepada bentuk tampak ya. Sekedar misalnya memajukan sedikit saja, misalnya seperti ini, itu nanti akan efeknya sudah akan terasa di dalam bangunan ya. Di dalam bangunan ini nanti akan sudah terasa ya. Jadi kesan repetisinya juga belum ya, kesan unity-nya mungkin perlu diperkuat lagi, maaf. Nah,
Satu itu, yang kedua pada saat kita lihat dari inspirasi bentuk itu dari mobil juga ini lalu menjadi bentuk itu tidak tertangkap di sini. Jadi kita lalu harus berpikir ulang. Kalau tidak melihat gambar mobil itu, kita harus berpikir ulang ini inspirasi dari mana ya. Saya akan sarankan ya kalau memang seperti itu, ini saja lalu dimasukkan ke sana gitu ya. Jadi bentuk ekspresinya masih akan tertangkap. Ya, ini juga saya kira menarik ya, dia mengambil dari pohon untuk dijadikan elemen strukturnya atau perulangan, lalu dari kertas yang dilipat itu untuk atap ya. Saya kira bagus. Tinggal ini nanti boleh saja kamu kertas itu potongannya lipatannya akan lebih dari kotak itu juga nggak apa-apa ya. Jadi tidak perlu lalu harus berhenti bentuknya bujur sangkar ya. Cek denahnya nanti akan seperti apa ya. Saya kira itu ya. Satu lagi maaf terlewat ya. Jadi cara mendesain pintu juga saya kira menarik ini ya. Jadi ada pola yang lalu dikaitkan dengan bentuk cabang yang ada ya. Good ya, silahkan dilanjutkan. Ini mungkin di sini akan ada garis-garis patahan, ini juga perlu digambar ya. Silahkan dibikin maketnya dulu, maket modelnya nanti untuk melihat lipatannya ada di mana. Nah setelah itu nanti tolong digambarkan ya. Jadi ini garis lipatan itu nanti akan muncul di sini. Oke, berikutnya ini saya melihat ada bagian yang sebenarnya cukup baik ya, secara konsisten ini bentuk ini sudah cukup ya. Temanya ada, tema ini juga kuat, tetapi apa hubungan antara ini dengan ini tidak ada ya. Jadi unity-nya masih tidak terjadi di sana. Oke. Nah ini sederhana juga ya. Jadi bentuknya menggunakan kain ya, kain yang terlipat. Nah mungkin yang perlu dicek adalah dari tampak depan ya, dari tampak depan seperti apa untuk ngecek dari bentuk dari bentukan dari jendela ya. Jadi jendela nanti tampaknya akan kelihatan ya, sederhana saja ya. Nanti akan bentuknya akan mungkin kelihatan biasa. Nah untuk menjadi lebih dinamis mungkin perlu dimainkan misalnya antara lain bukaan atau kombinasi dekorasi antara itu ya. Dan juga dari tampak samping ini juga perlu dicek, detail yang ini mungkin perlu diperhatikan ya. Ini punya potensi bagus ya, saya kira konsepnya juga jelas. Oke. Ya ini ada satu contoh lagi yang lain. Coba dicek mengenai unity-nya ya, unity antara elemen-elemen ini ya, lalu ini ya, ini seperti apa ya. Ini kayaknya mungkin perlu dipertimbangkan ulang. Yang berikutnya adalah saya akan sarankan untuk jangan menggunakan arsir dengan model seperti ini yang hanya di sebelah situ saja ya. Kalau itu bidang itu sama ya, ini bidang ini sama ya, dia warnanya akan sama ya. Kalau mau diarsir ya arsir semua sekalian ya, itu nanti akan lebih jelas ya. Atau kaitkan dengan bayangan objeknya ada di mana ya. Jadi bukan seperti itu ya. Seperti ini nggak begitu ya. Jadi ambil kontrasnya. Kalau dalam dengan pencahayaan yang kontras itu mestinya akan bayangannya itu tegas, bentuknya seperti itu ya. Oke ya, berikutnya ini ada gitar ya. Saya kira cukup menarik ya. Dari sini ekspresinya masih kelihatan gitar ya. Oke ya. Tetapi yang saya kira perlu dicek adalah unity-nya ya, unity antara elemen-elemen yang ada ya. Ini lengkung ini dan sebagainya ya. Jadi perlu ada yang menghubungkan itu semua. Oke. Ini ya
Mungkin ini juga bisa ditekankan lagi unity-nya atau ritmenya ya, gunakan ritme sehingga kesan ini mungkin akan bisa dimunculkan. Nah, lalu juga keseimbangan atau balance. Nah, coba lihat bagaimana cara meletakkan jendela ini terhadap jendela yang ini. Kalau saya kira mungkin jadi tidak tepat ya. Mungkin akan lebih baik kalau ini jendela itu posisinya ada di sini. Ya. Karena berkaitan dengan bentuk jendela ini ya. Nah, sementara yang ini mungkin kalaupun bukan jendela ya apa gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari tampak seluruh arah itu akan cukup baik. Nah, lalu elemen lingkaran ini atau melengkung ini juga hanya satu-satunya ya. Jadi tidak ada di tempat lain tidak ada. Mungkin boleh dicoba ulang di beberapa bagian. Ya. Ya, jadi ini dari bentuk L saya kira cukup berani ya untuk mencoba ini, tetapi coba deh lihat denahnya ya, denahnya seperti apa, lalu mungkin bisa dimodifikasi dengan bentuk denah yang tidak hanya kotak saja ya. Coba bikin denah yang agak bervariasi misalnya seperti itu, nanti akan pengaruh kepada bentuk. Nanti lalu akan pengaruh kepada bentuk yang juga menjadi lebih dinamis. Ya, ini kan bentuk denahnya kan hanya sederhana sekali. Coba dimainkan denahnya. Ya, jadi jangan hanya seperti itu. Tentu saja gambar bisa dibikin menjadi lebih rapi, garis-garisnya juga perlu dipikirkan. Ini mengapa bentuknya seperti ini. Jadi setiap garis itu mesti ada runtutan asal usulnya ya. Jadi kalau saya kira mungkin lebih baik ya gunakan saja melengkung, sehingga ini lengkungnya itu jadi satu ya, misalnya seperti itu ya. Ini garis tampak ini juga perlu dipertimbangkan ya. Ya, saya kira itu ya, mungkin boleh seperti itu. Atau kalau mau seperti ini ya dia mungkin seperti itu gitu ya, dan seterusnya ya. Oke. Elemen-elemen dekoratif ini berikutnya ya. Elemen dekoratif saya kira perlu dipertimbangkan ya. Jadi seperti ini saya rasa tidak perlu ada ya. Ya, garis untuk tampak juga perlu dibikin lebih jelas. Garis-garis juga perlu dibikin menjadi lebih hati-hati. Seperti ini ada pintu ya, pintu dibuat dengan lebih hati-hati, lurus ya, sehingga nanti akan lurus ya. Gunakan dulu garis bantu boleh ya, garis bantu untuk membuat gambarnya lebih jelas ya, lebih teratur misalnya seperti itu. Saya masih belum melihat unity ya, unity antara bagian ini dengan bagian ini dengan bagian ini ya. Jadi unity-nya perlu dipikirkan lagi. Oke. Ya, sama halnya ini juga unity-nya perlu dipikirkan ya. Seperti ini kita lihat ada perubahan bentuk, sudah 1, ada 2, ada 3. Apa kaitan antara ini itu juga belum ada ya. Ini masing-masing masih terpisah antara ini bentuk lengkung, bentuk ini dan sebagainya. Oke. Ini gambar ini saya kok seperti melihat ya di tempat lain di kelas B ya. Jadi mungkin perlu dipertimbangkan untuk membuat modifikasi yang lebih detail ya. Silahkan ini gambar ini mungkin dicek di tampak ya, di gambar tampak seperti apa ya. Lalu ini bagian ini bisa didetail lebih lanjut. Jadi ini mestinya gambar tanahnya akan seperti ini. Nah, ini tanahnya akan seperti ini. Nah, kalau seperti ini nanti tolong side plan-nya juga perlu dilihat
ya. Side plan juga perlu dilihat seperti apa, naik turunnya kontur tanah itu mempengaruhi itu atau tidak. Tapi ini saya terus terang melihat ada desain seperti ini di kelompok yang lain. Ya oke, berikutnya ya ini saya kira cukup menarik ya, dari bentuk denahnya juga tidak lazim. Jadi dia ada dua bentukan seperti itu ya, ada bagian atapnya penutup dan bagian yang lubang. Saya menunggu sampai ini nanti muncul gambar denahnya seperti apa. Saya kira ini punya potensi bagus ya. Cuma nanti dari tampak samping sini perlu dicek bentuknya seperti apa. Ya, berikutnya ini saya juga melihat ada permasalahan di Unity. Silahkan Unity-nya dipikirkan. Ini banyak sekali elemen di sini ya. Ada ini, ada ini, ada ini, yaitu masing-masing terpisah. Lalu juga ini sekali lagi kalau ini gambar tampak, ini mestinya garisnya lurus ya. Ini tidak ada tiang yang lebih seperti ini. Ini mestinya tidak begitu. Ya, ini tidak begitu. Ya, terus ini kaitannya antara bentuk yang ini dengan yang ini seperti apa, ini juga saya kira ini belum ada unity dengan bentuk segitiganya, belum kelihatan. Lalu ini masing-masing ornamen ini juga terpisah masing-masing ya. Nah, silahkan gunakan ya ritme perulangan ya, prinsip-prinsip seperti itu. Oke, yang berikutnya ini saya kira cukup menarik idenya. Gambarnya sangat clean ya. Saya kira bisa dilanjutkan ya. Jadi ada komunikasi ada permainan naik, ada permainan turun ya, ada elemen rumput, ada elemen yang lain-lain ya. Jadi saya kira ini cukup baik ya, silahkan dilanjutkan ya. Tinggal denahnya seperti apa, saya kira saya harus menunggu itu. Oke, berikutnya ya, dari gagasan ini sebenarnya ini cukup oke ya, ada kombinasi antara frame atau rangka dengan bidang ya, dengan solid ya. Saya juga melihat ada indikasi bentuk perulangan ya, ada perulangan bentuk di sana, ada ritme ya. Oke ya, jadi ini mungkin tinggal dirapikan lagi saja ya, tetapi untuk beberapa bagian perlu dipertimbangkan, seperti membuat gambar pintu ya, pintu seperti ini dan jendela ya, mungkin lalu letaknya harus disesuaikan lagi dengan bahasa estetikanya. Nah, yang kedua adalah kalau mengambil inspirasi dari bentuk seperti ini lalu sampai dengan bentuk aslinya itu sudah jauh sekali ya. Jadi saya tidak melihat ekspresi benda ini menjadi bentuk itu ya. Ya, berikutnya ini juga sama ya, mengambil bentuk inspirasi dari itu, tetapi dari benda seperti itu, tetapi setelah jadi lalu mungkin ekspresinya menjadi sangat berbeda. Tidak lalu harus mengambil objek dari bentuk-bentuk tertentu ya, sebenarnya langsung saja nggak apa-apa ya, kita bicara tentang bentuk seperti ini, lalu kita pecah, kita geser dan sebagainya. Salah satu cara ini sebenarnya cukup baik ya, untuk membuat objek denah kita itu menjadi lebih bervariasi ya. Jadi tidak hanya bentuknya kotak saja, tapi mari dipecah, mari digeser, mari dinaikkan, diturunkan dan sebagainya. Ya, saya kira ini perlu dicek unity-nya ya, setiap komponen antara ini ya, dan ini dan sebagainya. Mungkin pada saat nanti digunakan warna dan tekstur yang sama, diatur warna dan teksturnya, mungkin akan baru kelihatan kesan estetikanya lebih kuat. Oke ya, bisa dikembangkan lagi ya. Ini saya kira cukup baik ya, desainnya juga sangat berani, menggunakan warna yang berani. Kurang lebih mungkin sebenarnya cukup oke. Tinggal beberapa bagian minor ya, seperti ini ya. Bagian samping sini terlalu flat ya,
penyelesaian di sudut ini mungkin kurang enak. Beberapa bagian yang ini ada tiang-tiang seperti ini mungkin juga perlu dipertegas lagi bentuknya ya. Tapi secara umum ini gambar ini cukup baik ya. Mengambil inspirasi dari bentuk seperti ini ya. Jadi sekali lagi kalau mengambil bentuk-bentuk seperti itu, tolong ekspresinya ke bangunan itu dikawal supaya semangatnya masih terlihat. Oke, ini mengambil bentuk trapesium yang lalu dilengkung ya. Silahkan nanti dicek bagaimana unity antara elemen-elemen ini ya dengan ini ya. Silahkan gunakan prinsip kemiripan misalnya ya, kemiripan. Nah kalau kemiripannya sudah terjaga baru mainkan dengan kontrasnya. Jadi unity-nya biar terasa. Ininya sebenarnya spirit ini sudah terasa ya. Tetapi detail yang ada di bawahnya ini mungkin masih ada beberapa bagian belum pas. Oke. Nah berikutnya ini ada konsep bentuk ya, seperti itu, ada naik turun dan sebagainya. Ini saya kira cukup berani untuk mengambil bentuk naik turun ya. Tapi lalu saya akan tanya dari gambar tampaknya seperti apa ya. Jadi nanti untuk bicara tentang ini ya. Ya ini saya kira perlu diperhatikan lagi ya bagaimana itu tampaknya. Lalu balance, keseimbangan antara elemen yang di atas dengan yang di bawah ya. Terus yang berikutnya adalah elemen ini ya, sayang sekali kalau diletakkan di sana karena tidak terlihat. Nah ini hanya sendirian, mungkin boleh diulang di beberapa tempat lain. Nah ini objek ini juga menarik ya, ada perulangan bagian ini ya, lalu ada kombinasi dengan ini ya, tetapi pada saat ditambah-tambahkan seperti itu tidak bisa lalu hanya dijejer-jejer seperti itu. Kita perlu dicek gambar tampaknya seperti apa untuk ngecek apakah masing-masing objek yang berbeda itu unity-nya bagaimana ya. Oke. Ya saya kira ini secara umum sebenarnya cukup oke ya, tetapi saya masih melihat ekspresi yang muncul dari bentuk bolam yang diambil hanya bagian bawahnya. Mengapa ambil bawahnya saja? Nah, jadi sebenarnya yang paling penting itu adalah, salah satu yang penting itu adalah alasan mengapa ya, ada rasional nggak, ada masuk akal nggak hanya diambil bawahnya. Nah setelah menjadi seperti ini pun juga bentuknya berbeda sekali ya, jadi saya kira ekspresinya menjadi putus di sini ya. Kalau memang seperti itu sebenarnya nggak lalu harus kita mulai dari bentuk-bentuk seperti ini ya, langsung ini saja mungkin nggak apa-apa, atau bentuk yang lain gitu ya. Oke, ini tampak ya, garis tampaknya harus, garis tanahnya perlu dibikin lebih jelas ya. Oke, cek unity ya, saya kira perlu dicek unity-nya. Kalau unity-nya sudah dapat, baru dapat mainkan kontrasnya ya. Ini ada beberapa elemen yang saya kira mungkin perlu dicek unity-nya supaya tidak saling tabrakan. Oke. Ya, ini konsep dari bentuk kucing ya, saya kira ini spirit kucingnya masih kelihatan ya, tetapi mungkin lalu saya akan tanyakan bagaimana unity antar setiap elemen itu ya. Jadi bukan berarti kalau lalu mengambil ini itu cukup ya, tapi lalu harus dipastikan elemen-elemennya itu juga saling terkait. Bagaimana mendesain pintunya, jendelanya, masing-masing itu bagus ya, ini bagus, ini bagus, ini bagus, ini bagus, tapi pada saat dicampurkan begitu apakah cocok atau tidak ya. Gunakan teknik kemiripan dan sebagainya. Oke. Ya, ini satu desain lagi, mungkin perlu perbaikan gambarnya diperhatikan ya. Yang kedua adalah coba silahkan bikin denah bukan hanya kotak saja ya, tapi mainkan ya variasinya, nanti akan pengaruh kepada bentuk 3 dimensinya dan bentuk tampaknya.
Oke. Ya, ini juga unity-nya mungkin perlu dipikirkan mengenai yang bawah dengan yang atas. Oke, satu lagi ya, mengambil inspirasi dari bentuk keong. Ya, saya kira mungkin lebih mudah ya, sudah bentuk keong ini saja spiritnya diambil, atapnya ya bentuknya seperti itu ya. Karena kalau lalu ini seperti ini ya, dan ini datar ya, mungkin ekspresinya kurang. Atau kalau tidak ya seperti yang dilakukan oleh Opera House Sydney itu ya, dengan cangkang yang lalu seperti ini ya. Itu mungkin masih agak terasa gitu ya. Oke, jadi ini ekspresinya menjadi jauh ya dengan apa yang ada. Dan kita boleh kok menggunakan tenda, kombinasi antara frame ya, lalu ada membran, sehingga kita sebenarnya bisa untuk menghilangkan kolom-kolom seperti ini ya, seperti itu ya. Nanti coba silakan dibikin market modelnya. Nah, ini mengambil bentuk dari lipat ya, saya kira cukup berani ya mengambil metode dari bidang lipat atau folding ya. Saya gambarnya kurang jelas, tapi saya menduga ini cukup bisa ditingkatkan ya. Oke, dilanjutkan boleh. Ini ya, ini juga mungkin unity-nya yang perlu dikawal ya, antara objek satu dengan yang lain ini saling tabrakan dan membuat agak sedikit kacau ya. Jadi silahkan gunakan Unity untuk mengecek ulang bagian itu ya. Oke, berikutnya ini ada gambar yang terinspirasi dari mobil dan daun ya, mobil dan daun. Mengapa mobil dan mengapa daun? Nah, ini perlu dijelaskan ya. Lalu bagaimana hubungan antara ini dengan ini ya, secara Unity itu perlu juga dipikirkan. Oke, ini ada dengan daun semanggi atau daun clove, apa istilahnya itu ya. Ya, cuma ini ekspresinya ada di depan saja ya, denahnya hanya tampaknya samping hanya biasa, jadi hanya penutup depannya saja yang seperti itu. Nah, mungkin boleh dimodifikasi untuk lalu yang bagian tampak sampingnya seperti apa. Nah, ini juga perlu dilihat ya, jadi keseluruhan bentuk dari tampak atas juga mungkin akan lebih menarik kalau itu dibikin lebih variasi ya, jadi denahnya tidak hanya kotak. Oke, berikutnya dari topi. Komentar saya kurang lebih sama untuk teman-teman yang mengambil dari inspirasi bentuk itu biasanya akan punya problem setelah menjadi bentuk ya. Ya, ini silakan dicek unity-nya ya, antara ornamen-ornamen yang ada di bagian ini dengan bagian yang di depan. Oke. Ya, ini ada satu desain yang sebenarnya punya konsep cukup menarik ya. Ada gambar ini sebenarnya dibikin lebih besar saja ya. Kalau gambar itu jangan kecil-kecil ya, gambar aja yang besar ya, besar gitu ya. Ya, misalnya seperti itu ya. Lalu ada kotak di sini ya. Ya, jadi ada elemen kontrasnya, jadi ada yang biru ini ya, lalu ada bagian yang hijau yang dia itu seperti itu. Oke ya, tapi tinggal gambarnya dirapikan saja. Satu ini dari bentuk tabung, sayangnya bentuknya ini ya. Ya, boleh deh dikembangkan lagi. Ini dekorasi teksturnya saya kira perlu diatur supaya kesannya ada tema tertentu ya. Satu dari situ. Yang berikutnya juga dari samping ini juga perlu diperhatikan ya, dari samping ya. Boleh misalnya denahnya lagi-lagi tidak harus kotak saja,
tapi dipotong ya, dinaikkan, diturunkan. Jadi ini ada permainan-permainan yang akan lebih terasa nanti di situ ya. Ya, berikutnya ini ada bentuk dari stapler. Nah, ini sebenarnya bagus ya, ini bagus ya, ini bagus, tetapi pada saat dihubungkan antara bidang lipat dengan stapler itu mungkin perlu dicek bagaimana cara solusinya untuk menghubungkan itu ya. Apakah dicek di bagian tampak ya, apakah mungkin begitu, lalu begini ya, misalnya ini lipatannya dan sebagainya ya. Jadi ada kayaknya perlu dicek lagi. Tapi anyway ini sudah menggunakan teknik lipat, saya kira tidak banyak yang berani menggunakan itu untuk atap ya, bagusnya. Nah, gitar ini adalah diambil untuk ornamen saja ya, tetapi saya akan tanyakan untuk unity antara bagian-bagian itu ya. Antara bagian-bagian itu seperti apa. Mungkin boleh ada kontras, tapi kontras itu kan perlu dicek, bukan hanya kontras saja, tapi harus ada unity-nya. Nah, ini yang belum terasa ya. Ya, konsep bentuk kepala sabuk ya. Mengapa kepala sabuk? Apa kaitannya dengan library ya? Apa kaitannya dengan library ya? Itu juga perlu dipertimbangkan. Nah, bentuknya juga lalu menjadi sangat berbeda ya. Silahkan dicek denahnya ya. Ini menggunakan gambar yang lalu juga berbeda, menjadi seperti ini, menjadi seperti itu, beda ya. Saya akan lihat denahnya seperti apa, mulai dari market model ya, unity-nya seperti apa ini. Jadi bagian ini sebenarnya baik ya, tapi unity dengan bentuk yang lain seperti bagaimana, dengan bentuk lingkaran, dengan bentuk yang ini ya, segala macam itu. Jadi kayaknya masih terpisah-pisah. Oke. Nah, ini ada konsep dari mahkota ya. Saya sarankan kalau memang mau seperti itu ya jangan ditangkap hanya dari depan saja ya, tapi mahkota itu secara keseluruhan kan bentuknya atau tiara itu kan bentuknya kan lingkaran ya, seperti itu ya. Coba bisa nggak bikin seperti itu untuk menangkap ekspresi denahnya juga seperti itu. Jadi lebih terasa make sense itu ya. Jadi bukan hanya dari sisi depan saja. Oke, ini mungkin saya menduga bagian ini menarik. Untuk bagian ini sekali lagi tampak garisnya seperti itu. Ini mungkin boleh dikembangkan seperti itu ya. Ini yang kuat, lalu ini yang tambahan ya, gitu saja ya. Jadi ini mungkin bagian-bagian yang tebal seperti ini perlu dicek untuk tidak mengganggu bentuk utama yang ini. Oke, ini iya, saya akan sarankan denahnya coba dicek ya, denahnya jangan hanya kotak ya, supaya nanti bisa mendapatkan ini ya. Atau kalaupun kotak nggak apa-apa, tapi ini coba dimainkan dari tampak sampingnya seperti apa ya. Nah, ini bentuk ini adalah sama ya, teman-teman yang mengambil dari inspirasi bentuk-bentuk seperti itu biasanya nanti akan problem pada saat mengambil inspirasi ke dalam bentuknya gitu ya. Nah, yang berikutnya juga mengenai unity seperti apa ya, ini belum terasa. Jadi ada bagian-bagian yang belum terasa menyatu ya. Oke, ini ekspresi yang diambil dari lagi-lagi kertas pembolong pelubang kertas ya. Mungkin untuk ekspresi detail finishingnya yang perlu dipertimbangkan ya. Mungkin perlu ini gambarnya sepertinya salah, ini gambarnya mungkin salah. Coba dia dicek dulu dari gambar tampak depan ya, depan itu mana, sini atau sini ya. Oke, ini mungkin perlu diperbaiki ya. Jadi terutama juga peletakan atap ya, detail atap dan sebagainya.
Oke. Ini saya akan sama ya, kesan sekilas adalah unity-nya seperti apa, balance, keseimbangan antara bagian ini dengan bagian yang lain ya. Ya, perspektif dengan cara seperti ini saya kira kelihatan sekali perspektifnya bagus. Tapi detailnya mungkin perlu ditambahkan ya. Cek denah, cek tampak ya. Tampak garisnya harus jelas ya. Ini sayang tampaknya kurang, jadi belum kelihatan dinamis ya, dinamikanya belum dapat gitu ya. Oke, ide konsep ya. Nah, kalau seperti ini mengambil dari jepitan buku itu mungkin juga perlu diperhatikan finishing dari tampak depan ya. Tampak depannya juga salah ini. Ini ada yang seperti ini. Saya akan sarankan ada garis tanahnya. Garis tanahnya seperti apa? Nanti akan kelihatan kalau ada garis tanahnya itu nanti akan kelihatan gambarnya tampak itu seperti apa. Ya. Ya, mungkin seperti ini ya. Ya, dan seterusnya. Atau mungkin bukan begitu ya, karena buku ya berarti dia begini, misalnya seperti itu ya. Tapi ini saya kira bisa diperbaiki lagi. Ini dari terinspirasi dari simbol tak terhingga. Nah, ini sebenarnya boleh mengambil inspirasi ini dari untuk mengambil gambar denahnya ya. Coba denahnya bagaimana untuk lalu terekspresikan ke dalam bentuk seperti ini ya. Karena ini kalau saya lihat denahnya sebenarnya hanya kotak saja, padahal sebenarnya bisa mengambil denah juga dari bentuk yang seperti ini ya. Nah, lalu garis tidak terhingganya itu juga boleh dikaitkan itu ya. Ya, itu jadi menjadi bentuk bangunan yang ruang-ruangannya itu juga strukturnya itu tidak terhingga seperti itu, sehingga mungkin akan lebih kuat. Tapi anyway, ini temanya sebenarnya sudah cukup, tinggal masalah detail ya. Coba kaitkan dengan unity, dengan perulangan dan sebagainya. Oke, ini dari bentuk apa ya? Obat nyamuk. Ya, kenapa obat nyamuk? Nah, ini karena ada di sebelah saya, betul. Tetapi apa kaitannya dengan micro library? Nah, ini yang perlu dipikirkan. Ya, spirit apa yang membuat micro library itu berkaitan dengan obat nyamuk gitu ya. Oke. Ya, jadi saya kira juga lagi-lagi saya akan menyarankan untuk mengurangi elemen-elemen dekoratif seperti ini, yang ini jarang sekali digunakan oleh para arsitek profesional. Ya, jadi dia akan bikin grafis yang jelas ya. Coba lihat poster-poster arsitektur yang bagus itu, dia akan bahasa grafisnya akan biasanya lebih baik. Bentuk ini mungkin bisa dibagi lagi-lagi. Saya akan sarankan denahnya mungkin dimainkan sehingga nanti bentuknya akan lebih dinamis. Ya, ini kayaknya salah proporsi ya. Kalau ini tampaknya seperti ini, lalu ini bentuknya tinggi, tetapi di dalam perspektifnya dia panjang. Jadi ini saya kira ada tanda tanya di sini ya, kayaknya proporsinya keliru. Yang kedua, lagi-lagi jika saya akan bicara tentang ini, kenapa semua seperti itu ya, ini melengkung ya seperti itu. Tadi beberapa yang lain juga demikian ya, ada yang garis-garisnya itu seperti itu. Anyway, balik lagi ke sini. Jadi mungkin lalu perlu dicek keseimbangan ya, balance-nya nggak dapat ya, keseimbangan antara proporsi ya. Ini juga cek proporsi
Nah, ini menarik ya, ada buku yang lalu ada kabel jaring laba-laba. Nah, kalau seperti itu mungkin bikin saja ya, nggak usah seperti ini, ya sudah bikin aja buku ya. Lalu strukturnya atap dengan jaring ya. Coba lihat bagaimana cara membuat atap dengan membran. Ya, membrannya itu nanti akan bisa nutupi itu ya, nutupi bangunan itu. Karena ekspresinya lalu menjadi agak jauh dibandingkan dengan ini, tidak dapat ya. Lalu yang berikutnya juga unity-nya antara ini dengan ini ya, itu juga mungkin perlu dipertimbangkan. Oke, ini berikutnya ada bentuk dari lengkung ya. Saya kira ini cukup baik ya, ada yang bentuk yang cukup konsisten, tetapi nanti bagian yang lengkung ini dengan yang ini juga perlu dicek sinkronisasinya. Yang di dalam ternaungi oleh itu saya kira itu cukup baik. Lalu ada detail yang di bagian bawahnya juga saya kira cukup oke. Tinggal ini dengan ini yang perlu dicek. Ini sepatu rasanya sudah saya komentari di kelompok saya, oke. Tapi saya akan minta untuk ngecek unity dari komponen dekoratif yang ada di situ. Nah, ini konsep ide bentuk. Coba cek denahnya seperti apa. Lalu mungkin bagian-bagian patahan ini juga perlu dicek untuk melalui maket. Ya, ini bagian ini dengan bagian ini kayaknya kurang sinkron. Ya, ini cukup jelas ya. Saya kira cukup baik. Tinggal nanti detail mengenai bagian dekorasi yang ini dengan yang ini untuk kaitannya dengan unity. Oke. Ini dengan daun ya. Ya, saya kira ini juga cukup baik, bisa dikembangkan. Hanya tinggal menunggu detailnya saja seperti apa, lalu juga bagaimana membuat jendela dengan pintu dan sebagainya ya. Ya, baik Mas Mbak, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Itu saja cepat sekali, monggo detail diskusinya bisa dilanjutkan dengan pembimbing stupa. Yang jelas gunakan komponen ini ya untuk melihat keterkaitan antara desain itu dengan elemen-elemen komposisi ya. Lalu jangan takut untuk menggunakan objek trimatra ya, masif, bidang dan rangka untuk dikombinasikan di sana. Ini ada contoh-contoh yang misalnya ini ada ritme ya, menggunakan ritme yang jelas, perulangan sehingga unity-nya terasa. Lalu ini ada pola dekorasi yang juga jelas polanya, menggunakan struktur ya. Lalu ini kombinasi antara rangka dengan bidang dengan yang lain-lain ya. Baik, terima kasih.